A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Majelis Ta'lim Darul Hidayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita buka ta'lim pembelajaran tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan bersama-sama mengucapkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pelajaran usuluddin, yaitu tentang manusia dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, atau Allah sebagai Rabb, Allah sebagai Tuhan. Jadi Allah memberikan petunjuk kepada kita berupa hidayah, dan manusia itu mendapatkan keistimewaan, yaitu diberi kemampuan untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Sehingga setelah kita mengetahui dan yakin tentang ketuhanan Allah Subhanahu wa taala yang berhubungan dengan itu, maka kita harus juga memahami tabiat jiwa manusia. Jiwa manusia tentu mempunyai keistimewaan untuk menerima petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Petunjuk itu baik berupa agama, petunjuk itu baik berupa ilham yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai umat Islam, kita memiliki sumber petunjuk, yaitu Al-Qur'anul Karim. Maka dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Al-Qur'an itu adalah sumber segala petunjuk. Yang sudah memegang buku Usuluddin, Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, lihat di halaman 43. Yang belum, silahkan lihat di layar ini. Sudah dijelaskan dalam buku panduan tersebut bagaimana sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, bagaimana hukum alam, bagaimana hukum akal, menggunakan dalil dan sebagainya. Untuk saat ini kita masuk kepada halaman 43. Perlu kita ketahui secara mendasar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang paling tinggi kepada kita semua, yaitu nikmat Islam, nikmat iman. Sehingga dengan fitrahnya kita sebagai manusia, Allah Subhanahu wa taala menjadikan fitrahnya kita itu mudah untuk mendapatkan petunjuk. Ketika kita ingin mendapatkan petunjuk atau hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka sebagai seorang yang beriman, kita tentu membaca Al-Qur'an. Kita berdoa pada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Jadi kita meminta petunjuk dengan kalimat ihdinas siratal mustaqim. Ada ulama yang menafsirkan bahwasanya tetapkanlah kami dalam hidayah Islam. Jadi petunjuk itu sudah Allah siapkan, yaitu berupa Islam. Maka kita diminta oleh ulama untuk memperbanyak ibadah, memperbanyak doa agar kita selalu diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim, sebenarnya kita sudah ada dalam agama Islam, jalan petunjuk yang lurus, tinggal kita istiqomah dalam kebenaran itu. Nah, memang ada manusia yang karena sifat manusiawinya itu terkadang menyimpang. Selama yang menyimpang itu adalah hal-hal yang furu', hal-hal yang kecil, tentu itu bisa diminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak istighfar. Tapi terkait dengan hal-hal yang bersifat prinsip, bersifat akidah, bersifat al-usul, maka disebut usuluddin, itu hal-hal pokok tentang akidah. Tapi kalau sudah yang berhubungan dengan furu', maka di situ ada tasamuh, ada yang disebut dengan toleransi, ada yang disebut dengan fleksibilitas. Tapi terkait dengan akidah, maka kita harus memegang teguh, kita harus fokus kepada prinsip-prinsip dasar daripada akidah Islamiyah, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu bagaimana kita tetap menjalankan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Nah, di akhir zaman ini, kita yang hidup di saat ini, tentu ketika kita mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, tentu nanti akan ada di depan kita berbagai macam kelompok daripada umat Islam ini yang mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan kelompok Syiah pun mendeklarasikan diri mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi jelas yang namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah bukan Syiah, bukan Khawarij,
bukan kelompok-kelompok yang menyimpang. Ahlus sunnah wal jamaah itu tentu adalah kelompok yang menjadikan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW sebagai panduan dalam melaksanakan agama Islam ini. Nah, kita melihat satu sekte, misalkan ada yang disebut dengan Wahabi, ada yang disebut dengan Sunni, ada yang disebut dengan Syi'i. Nah, tentu kita juga harus memahami kelompok-kelompok sekte-sekte tersebut, sehingga harus ada yang disebut dengan ilmu. Memahami akidah harus dengan ilmu. Maka kita berada di majelis ta'lim ini adalah untuk mendapatkan ilmu yang membawa kita kepada kebenaran. Dengan ilmu akan memberikan kita pencerahan sehingga kita memahami segala sesuatu dengan terang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Antara sesama umat Islam kita tidak boleh saling mencaci maki. Antara satu kelompok dengan yang lainnya tidak boleh saling berdebat untuk hal-hal yang tidak penting. Maka yang ada adalah saling nasihat menasihati, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, saling nasihat menasihati. Kalaupun ada mungkin di antara kelompok-kelompok tersebut yang sesat, tentu kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah. Nah, kalau kita lihat teknisnya memang ada pertentangan, ada yang namanya perselisihan antara kelompok-kelompok, misalkan antara Wahabi dengan Ahlus Sunnah, antara Wahabi dengan kelompok Nahdiyin, atau mungkin dengan kelompok Muhammadiyah. Itu adalah hanya dari sisi nama organisasi. Nah, terkait dengan Wahabi tentu kita harus tahu ilmunya, siapakah itu Wahabi. Dan Wahabi itu tentu tidak semua yang dilakukan oleh kelompok Wahabi itu salah. Ada juga yang dilakukan oleh kelompok Wahabi itu benar, selama berpegang teguh kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan Profesor Dr. Ahmad Az-Zahra mengatakan bahwa ada Wahabi yang Ahlus Sunnah. Jadi ada juga kelompok Wahabi yang Ahlus Sunnah selama menjalankan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika kita menilai seseorang, apa latar belakangnya, apa latar organisasinya, baik itu Wahabi atau maupun Salafi ataupun Nahdiyin ataupun kelompok Muhammadiyah ataupun Jamaah Tabligh, ini adalah sesuatu yang biasa kita lihat di berbagai media, di media sosial dan sebagainya. Ada pertentangan antara kelompok-kelompok ini. Maka sebagai seorang yang berilmu, kita tidak boleh menghukumi sesuatu tanpa ilmu. Ketika kebenaran dikatakan oleh seseorang yang dari Nahdlatul Ulama, tentu ketika itu benar maka kita benarkan. Ketika itu disampaikan oleh seorang yang berasal dari kelompok Muhammadiyah, ketika itu benar maka kita benarkan. Nah, terkait dengan Wahabi, tentu ketika yang dikatakan itu dari Al-Quran maka kita benarkan juga. Bahkan ada yang memvonis setiap yang berasal dari Madinah, dari Arab Saudi, itu disebut dengan Wahabi. Ya, memang benar, Wahabi ini berkembang di negara-negara Islam, khususnya di Madinah. Nah, tentu Rasulullah SAW telah memberikan isyarat kepada kita bahwasanya selama kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, insya Allah kita yakini kebenaran itu, maka apapun kelompok kita, selama kita menjalankan ibadah dengan ilmu, kita beramal dengan ilmu, selalu menuntut ilmu, maka insya Allah Allah akan memberikan kebenaran. Nah, kebenaran itu mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang diberi hidayah, orang yang diberikan ilham, insya Allah akan bisa menilai ini benar, ini salah, sesuai dengan petunjuk daripada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita simpulkan bahwa petunjuk Allah itu diberikan kepada manusia, itu tidak pandang bulu, tidak pandang negara, tidak pandang kelompok. Selama kita mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Al-Quran sebagai pedoman kita,
sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita akui, maka insya Allah kita masuk ke dalam ahlus sunnah wal jamaah. Apapun kelompok kita, baik kita jamaah tabligh, baik kita dari golongan salafi, baik kita dari golongan Nahdliyin, baik kita dari golongan Muhammadiyah, selama kita yakin akan kebenaran itu, maka Allah akan memberikan kebenaran juga untuk kita, karena kita memohon petunjuk kepada Allah dengan kalimat ihdinas sirata al-mustaqim. Jadi jalan yang lurus. Kita tidak minta petunjuk jalannya Muhammadiyah, jalannya NU, jalannya Salafi, tapi kita minta petunjuk kepada Allah adalah jalan yang lurus. Jalan yang lurus ini tentu hanya Allah yang menyiapkan bagi hamba-hambanya yang dikehendaki. Man aradallahu bihi khairan yufaqihu fid din. Ketika Allah berkehendak kebaikan untuk kita, maka Allah akan memberikan pemahaman kepada kita tentang agama kita ini, selama kita terus menuntut ilmu, belajar terus menerus. Talabul ilmi faridah, menuntut ilmu itu adalah wajib, baik bagi seorang laki-laki maupun seorang perempuan. Akan tetapi jamaah sekalian, ada rambu-rambu yang harus kita jadikan patokan. Ketika kita berkendara, misalkan kita ada lampu merah, ada lampu hijau. Nah, agama juga menentukan lampu merah. Nah, kelompok mana saja yang sudah dicap merah oleh agama kita, yaitu kelompok ingkarus sunnah. Jadi memang ada kelompok harakatu ingkari sunnah, gerakan mengingkari sunnah. Jadi kalau berasal dari sunnah itu mereka tolak. Nah, ini kelompok yang jelas-jelas merah, tentu tidak boleh. Mengatakan hadis Rasul itu bisa saja salah, tidak mengakui sunnah, hanya ikut Al-Quran saja. Jadi kalau ada hadis-hadis Nabi SAW mereka tolak, mereka hanya murni mengikuti Al-Quran saja. Tentu ini kelompok yang sesat, yaitu ingkarus sunnah, mengingkari sunnah. Nah, ini sudah jelas warna merahnya, tentu telah jelas kesesatannya, karena hanya mengikuti Al-Quran saja tanpa mengikuti Al-Quran, tanpa mengikuti sunnah. Kemudian ada juga kelompok-kelompok yang menyimpang seperti Syiah, kemudian Khawarij, kemudian kelompok-kelompok Al-Haddamah, liberal dan sebagainya. Tentu ini ketika sudah berhubungan dengan akidah, ketika sudah berhubungan dengan hal-hal yang prinsip, maka itu tidak bisa diajak toleransi, maka harus kita katakan bahwasanya kebenaran dari Allah, al-haqqu minallah. Ketika Allah katakan kebenaran itu ada dalam Al-Quran, maka sepatutnya lah sebagai orang yang beriman kita mengikuti apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Seperti hadis Rasulullah SAW bahwasanya taraktu fikum amroini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Jadi ada dua wasiat yang Rasulullah SAW berikan kepada kita, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Ketika hilang salah satu di antara kedua ini, maka kita sudah bisa dikatakan sesat karena tidak mengikuti Al-Quran maupun mengikuti As-Sunnah. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, ini sedikit pembahasan tentang usuluddin akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ala madhab Ahli Sunnah wal Jamaah dari kitab Kiai Haji Imam Zarkasi yang saya jelaskan kurang lebih beberapa menit ini. Mudah-mudahan semuanya tetap semangat, banyak membaca, baik buku-buku yang itu berlandaskan daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang fikih. Insya Allah kita juga belajar fikih di grup bimbingan terpadu di majelis ta'lim ini. Bagi yang belajar akidah, kita pelan-pelan memahami akidah, pelan-pelan memahami fikih Ahlus Sunnah wal Jamaah, baik itu madhab Syafi'i, madhab Hambali, Maliki, dan juga madhab yang diakui. Ketika itu sudah berhubungan dengan fikih, tentu kita akan bicara tentang furu'iyah, kita akan bicara tentang perbedaan pendapat. Maka dalam agama Islam itu ada yang disebut dengan tasamuh, al-ikhtilaf, perbedaan pendapat. Selama perbedaan pendapat itu masih berupa hal-hal yang furu', maka tidak sepatutnya umat Islam berpecah belah. Misalkan berpecah belah, berbeda dalam penetapan hari raya. Ada yang mengatakan hari raya hari Selasa, hari Rabu, itu hal-hal yang furu'. Yang intinya hari rayanya sama, hari raya Idul Fitri, yang berbeda hanya tanggalnya. Itu juga tidak masalah, itu diakui dalam agama kita selama dengan ilmu dengan ru'yah, melihat, maupun dengan hisab, ilmu hisab, yaitu menghitung tentang perjalanan bulan
dan matahari, tentu ini berdasarkan ilmu semuanya, ada hadisnya semuanya, sehingga agama kita memberikan ruang untuk berbeda pendapat dalam hal-hal yang itu tidak prinsip. Hal apa saja yang prinsip? Yang prinsip itu jelas, sholat subuh 2 rakaat, sholat duhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, itu hal-hal yang prinsip. Ketika ada yang mengatakan subuh 4 rakaat, maka kita tentang dan boleh kita katakan itu sesat. Karena subuh jelas hadisnya 2 rakaat. Ketika kita mengatakan subuh 3 rakaat, maka itu sudah masuk kepada bid'ah, mengada-ada, menambah 1 rakaat dari 2 rakaat. Tapi ketika sholat subuh itu ada yang memakai kunut, ada yang tidak memakai kunut, misalkan Muhammadiyah tidak memakai kunut, NU memakai kunut, maka masing-masing punya dalil, masing-masing punya alasan, dan alasan itulah yang dibenarkan oleh agama kita, sehingga yang pakai kunut itu dibenarkan, yang tidak pakai kunut juga dibenarkan. Jadi sampai ada lelucon yang ilmiah, bukan ilmiah tapi sekedar hiburan saja. Di zaman dahulu tahun 60-an, tahun 70-an, umat ini terpecah menjadi 2 di Indonesia, baik itu NU maupun Muhammadiyah. Jadi di kalangan masyarakat yang berada di desa-desa terjadi perselisihan. Sekarang kenapa tidak ada perselisihan lagi? Ada leluconnya, karena memang sudah banyak yang nggak sholat, maka tidak ada perselisihan lagi. Tapi itu hanya lelucon saja. Intinya adalah bagaimana sebenarnya hal-hal yang prinsip, hal-hal yang al-usul dalam agama kita pegang erat-erat, terkait dengan hal-hal yang fleksibel atau variable, atau hal-hal yang di situ ada ruang untuk berbeda pendapat, maka harus tetap menjaga toleransi. Jadi toleransi itu bukan hanya dalam hal beragama, toleransi dalam memahami fikih, toleransi dalam berkendaraan. Jadi bagi yang sering memakai jalan raya harus ada toleransi juga, saling toleransi, tentu toleransi sebatas yang dibenarkan oleh agama kita, yaitu agama Islam. Dan dalam konteks sekarang kita sudah di bulan Desember, tentu menjelang tanggal 25 Desember ini tentu ada 2 kubu yang sangat bertentangan. Yang kubu yang pertama mengatakan haramnya mengucapkan Natal, kelompok yang satu lagi lebih mengutamakan tasamuh, toleransi, sehingga membolehkan ucapan Natal. Tentu ini kembali kepada masing-masing kita, apa posisi kita. Tentu ketika posisi kita sebagai kepala daerah, bupati, wali kota, tentu sebagai bentuk menghormati, tentu Majelis Ulama Indonesia membolehkan untuk mengucapkan selamat Natal ketika dia adalah seorang pemimpin, dia adalah seorang kepala daerah, dan di situ ada kelompok Kristiani yang merayakan, tapi hanya sekedar ucapan saja, tidak mengakui atas kebenaran daripada Natal tersebut. Jadi ini adalah hal-hal yang berbeda pendapat, kita hanya bisa mengikuti ulama saja. Tentu di Indonesia kita ada Majelis Ulama Indonesia, terlepas daripada pro dan kontra, ketika kita sudah berikhtiar mencari kebenaran, itu yang kita yakini, maka dijalankanlah. Maka di situ ada kebaikan apabila seseorang yang telah berijtihad, yang duduk di Majelis Ulama dan berijtihad, berfatwa atas sesuatu hukum, maka ketika hukum itu benar, maka orang yang berfatwa itu akan mendapatkan pahala, 2 pahala. Namun ketika fatwanya itu ternyata salah dan sebagainya, insya Allah akan ada pahala juga, karena sudah dilaksanakan fatwa itu dengan ilmu. Jadi fatwa bukan berdasarkan nafsu, fatwa bukan berdasarkan kepentingan, tapi fatwa berdasarkan ilmu. Maka apapun fatwa itu, ketika itu benar, maka akan mendapatkan 2 pahala. Dan ketika fatwa itu salah dan itu tidak disengaja dan itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu inilah agama kita. Tidak ada suatu kesalahan yang dibebankan kecuali dilakukan dengan sengaja. Dan kesengajaan dalam agama Islam itu tentu memiliki kriteria yang itu menyebabkan seseorang mendapatkan dosa atau mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum untuk kita semuanya, mudah-mudahan menjadikan pelajaran pada kesempatan kali ini. Terkait tanya jawab bisa langsung menghubungi admin Yayasan Darul Hidayah 088 2012 123 123. Insyaallah bisa di WA ke nomor tersebut,
dan terkait hal-hal yang lain, pelatihan-pelatihan Al-Quran insya Allah akan dijalankan seperti biasa, baik di grup-grup WA maupun grup tahfizul Quran. Di tanggal 26 besok ada pembelajaran juz 1 bagi yang baru mulai juz 1 silahkan menghubungi admin. Nanti di awal tahun bagi yang belum pernah ikut juz 30 silahkan ikut juz 30. Dan insya Allah di bulan Januari kita ada beberapa pertemuan di beberapa kota, di Bekasi insya Allah di 2 masjid, baik itu Masjid Rawani, Siti Rawani dan Masjid Islamic Center Bekasi. Silahkan bisa menghubungi admin untuk informasi acara tatap muka, tentu dengan melaksanakan protokol kesehatan. Januari insya Allah kita sudah mulai bisa belajar melaksanakan pembelajaran Al-Quran, pembelajaran tajwid dan ilmu-ilmu syar'i yang lainnya secara tatap muka. Untuk online ini cukup kita melalui media grup atau mungkin media YouTube seperti ini, ataupun mungkin media-media yang lainnya seperti Zoom. Insya Allah kita akan berusaha memakai Zoom dengan segala konsekuensinya. Kalau Zoom tentu semuanya harus siap berada di depan laptop atau mungkin berada di depan WA. Tapi kalau kita memakai Zoom harus kita persiapkan, kita umumkan jauh-jauh hari agar masing-masing kita menyiapkan keadaan, waktu, pulsa, tempat untuk bisa mengikuti kajian. Tentu ketika kajian melalui YouTube seperti ini bisa dihidupkan kapanpun, atau mungkin di WA group itu bisa langsung diklik semua rekaman yang ada dan langsung bisa dipelajari ilmu-ilmu yang kita sampaikan. Tapi insya Allah ketika pembelajaran itu tatap muka, insya Allah akan lebih banyak ilmu yang akan didapat karena langsung kita mempraktekkan ilmu-ilmu Al-Quran, mempraktekkan cara menghafal, mempraktekkan cara duduk yang benar, mempraktekkan cara murojaah, dan ini semuanya tidak kita dapatkan secara sempurna kecuali dengan kita ikut langsung pelatihan bertatap muka langsung. Dan untuk Januari sudah ada 2 jadwal yang pasti insya Allah, yaitu di tanggal 9 Januari dan juga tanggal 16 Januari. Dan tanggal untuk Februari masih menunggu terlebih dahulu, baik itu di tanggal 6 nanti insya Allah diagendakan di Jakarta di Masjid Al-Musyawarah Kelapa Gading di Boulevard. Jadi itu adalah sebuah masjid yang berada di dekat Kelapa Gading, di Kecamatan Kelapa Gading. Tentu ini insya Allah di bulan Februari, tanggal 6 Februari, dan masih direncanakan juga di masjid yang lainnya, Masjid Istiqlal dan tempat-tempat yang sudah disiapkan oleh panitia di Jakarta. Insya Allah selama Allah izinkan dan kendala selama ini yaitu COVID-19 masih tetap dipantau oleh pemerintah dan bisa dimungkinkan untuk acara, karena kita bersifat umum maka harus melaksanakan protokol kesehatan dan juga melaksanakan sesuatu yang penting yaitu memakai masker dan juga harus menjaga protokol kesehatan. Barakallahu fikum. Terima kasih kepada semua jamaah anggota grup ini, dan tetap kita bertawakal pada Allah, menuntut ilmu tanpa henti, hilangkan pesimisme dalam menuntut ilmu, hilangkan rasa kesal dalam menuntut ilmu, tetap menuntut ilmu karena ilmu itu adalah taman surga. Kita beramal dengan ilmu, dan ilmu itu begitu luas. Tentu sumbernya daripada Al-Quran, sumbernya adalah Al-Hadis. Kita juga harus belajar tentang akidah, belajar tentang syariah, belajar tentang ilmu-ilmu yang lainnya, sehingga kesempurnaan ini akan membawa kita kepada manusia yang kamil, manusia yang sempurna, manusia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala derajat yang lebih tinggi daripada yang lainnya, yaitu dengan ilmu yang diberikan kepada kita semuanya. Dalam surah Al-Mujadalah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu, tentu orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keimanan. Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Nah, ini semuanya yang akan menjadi bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang hanya takut kepada Allah itu adalah orang-orang yang berilmu. Tidak mungkin kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak tahu ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, ilmu tentang akidah. Kita harus banyak membaca Al-Quran, membaca kitab-kitab akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, membaca tentang kitab-kitab fikih agar kita bisa beribadah dengan sempurna. Nah, ini semuanya harus tetap kita laksanakan di tengah-tengah kesibukan kita, baik kita seorang guru, seorang pedagang, petani,
apapun tugas kita di dunia ini yang sifatnya dunia, jangan pernah kita tinggalkan tugas kewajiban kita untuk akhirat kita, yaitu menuntut ilmu. Karena nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk apa umur yang telah aku berikan kepadamu? Sudah berjalan 2021 tapi ilmumu tidak bertambah sedikit pun, tidak ada niat dari kita untuk menambah ilmu. Maka untuk menghindari itu semuanya, kita harus tetap berniat menuntut ilmu kapanpun, sampai kapanpun, tentu tidak ada batasnya. Kalau dalam dunia pendidikan ada S1, S2, S3 dan sebagainya, tapi dalam dunia agama kita tidak ada istilah itu semua. Yang ada adalah sampai ajal menjemput kita, sampai malaikat Israel mencabut nyawa kita, itulah masa terakhir kita menuntut ilmu, dan disitulah kita diwisuda oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi orang yang mendapatkan derajat. Yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Dalam surah Al-Mujadalah juz 28 paling sebelah bawah itu bisa kita lihat bagaimana Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu dan beriman. Keistimewaannya tentu beberapa derajat yang itu adalah wisuda tertinggi, yaitu ketika kita sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berilmu dan beriman. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Semoga bermanfaat. Barakallah, ini hari Jumat dan memperbanyak salawat. Mari kita memperbanyak salawat di hari Jumat ini dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terus memperbanyak salawat, tentu Allah akan memberikan pahala yang berlipat di hari Jumat ini. Jangan lupa juga silahkan bersedekah, cari anak yatim, bersedekah untuk masjid, cari masjid, atau bagi yang ingin berinfak bersedekah kepada Yayasan Darul Hidayah pengembangan program dakwah, silahkan ke nomor Yayasan Darul Hidayah. Di situ ada bank-bank atas nama Yayasan Darul Hidayah, baik itu bank-bank yang telah ditunjuk, langsung menghubungi admin Yayasan Darul Hidayah. Ini saja, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.